Bagian yang berikutnya adalah, kita baca yang bagian B. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ternyata Yesus tahu keresahan, ketakutan, pergumulan dari ibunya. Dia tahu dalam budaya Yahudi, kalau seseorang suaminya sudah meninggal, yang menjadi pelindungnya itu, penanggung jawabnya itu adalah anak yang pertama. Dalam hal ini, Yesus tahu bahwa Maria membutuhkan itu, membutuhkan jawaban. Walaupun dia ngomong. Bagian yang berikutnya, pasal 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes dalam hal ini adalah penerima tanggung jawab. Ayo kita ambil tanggung jawab. Kita mau komitmen. Ibu Yesus dan Yohanes adalah gambaran tentang yang mau ditanggung jawabin dan yang mau menanggung jawabin. Di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang perlu kita topang. Ada orang-orang seperti Maria, Ibu Yesus, yang butuh perlindungan, yang butuh dukungan, yang butuh support. Ya, bahkan di gereja ini sekalipun, gereja ini butuh dukungan, butuh support, butuh pelayan-pelayan, butuh singer-singers, butuh WL, butuh pemain musik. Kalau Tuhan mau percayakan sesuatu yang baru buat kita, ambil tanggung jawab. Bapak Ibu ingat perumpamaan Yesus tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Pada yang 1 talenta dia tidak mengembangkan, yang 1 talenta diambil. Jangan sampai apa yang ada pada kita diambil oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, "Enyahlah engkau daripadaku, engkau membuat kejahatan." Karena orang yang gak produktif itu ternyata jahat di mata Tuhan. Orang gak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Apa yang ada pada kita, mari kita kembangkan, mari kita berdayakan, mari kita sumbangsikan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau suaramu bagus, kalau suaramu enak didengar, ya kan, berilah untuk Tuhan. Amin. Yang terakhir, 27 bagian B. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tidak menunggu 1 ayat berikutnya, tapi di ayat yang sama, ketika Yesus berkata, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Tidak menunggu 1 ayat lagi, tapi langsung di ayat yang sama. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau kita dipercayakan Tuhan sesuatu hal, tidak usah tanya-tanya banyak. Mas, sebentar dulu, saya siapkan dulu ini. Kita nggak ada waktu yang benar-benar perfect, nggak ada waktu yang benar-benar pas, nggak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk melakukan apa aja. Nggak ada. Percaya sama saya, nggak ada. Semua pasti kurang inilah, masih perlu inilah, masih harus inilah. Nggak ada waktu yang benar-benar perfectly cocok, pas. Kalau dipikir-pikir nggak pas loh. Ngomong di atas kayu salib, ya kan? Nggak nanya Yohanes penderitaannya apa, nggak mikirin perasaannya, nggak nanya, nggak curhat dulu sebelum mati gitu kan? Yesus kan Tuhan, dia tahu kapan dia harus mati. Harusnya sounding dulu dong, ya kan? Sounding dulu dong Tuhan, ya kan? Kok kita nggak ngomong kemarin kalau Yesus mau kasih ibunya buat saya? Bisa aja Yohanes bilang begitu kan? Tapi tidak. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan itu aktif sekali loh sebenarnya mempercayakan hal-hal bagi kita. Cuma kadang-kadang kita menutup mata aja, menutup telinga aja, kadang-kadang kita ignore aja, kita nggak mau tahu aja. Ada nanti orang yang ngurusin itu, ada nanti orang yang bisa kendalikan itu, ada nanti orang yang bereskan itu. Kenapa nggak kita? Kenapa harus nunggu orang lain? Terimalah Yesus dalam hatimu. Ketika kita menerima Yesus seutuhnya dalam hati kita, ketika Tuhan yang memimpin hati kita, Paulus berkata, hidupku
Bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalam. Pengenalan kita dalam Kristus itu penting. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengenal Yesus, karena akan menyatakan pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup kita. Amin. Mau memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan?